Oke sahabat Meow, kembali lagi dengan saya masih di channel Meow House. Salam Meow untuk sobat Meow dimanapun berada, semoga dalam kesehatan semuanya, amin amin amin. Oke sahabat Meow, kali ini saya mau share tentang infonya cara memandikan kucing yang terkena jamur ya. Jadi cara mudah, cara yang tepat, cara jitu jika kucing Anda jamuran. Di sini dalam tayangan video ini saya akan mengulas kucing yang jamuran, bagaimana cara untuk menanganinya, bisa disaksikan pada tayangan video berikut ini. Tapi jangan lupa untuk mensubscribe channel kami Meow House pastinya sahabat Meow. Terima kasih yang sudah mensubscribe. Silahkan di like apabila menyukai tayangan video ini, dan silahkan di share barangkali bermanfaat bagi sahabat Meow dimanapun berada, dan silahkan berkomentar pada kolom komentar yang sudah disediakan, dan tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi apabila kita mengupload video terbaru pastinya di sekitaran kucing. Oke sahabat Meow, bisa kita saksikan bersama bagaimana cara mudah, cara ampuh untuk mengobati kucing yang terkena jamur. Jangan di skip, tonton sampai tuntas. Oke sahabat Meow, di sini jadi ada kucing yang sedang dirapikan bulunya. Bisa dilihat ini Nyonya Meong lagi mencukur bulu-bulu yang gimbal. Kenapa gimbal? Ya karena bulunya rontok, tidak disisirkan, maka terjadi gumpalan-gumpalan ya, yang membuat kucingnya jadi gimbal ya. Ini dikarenakan rontoknya karena jamur. Ya kan, karena jamur juga merusak jaringan kulit hingga bulunya rontok. Akibat jamur banyak ya, diantaranya ya karena kelembaban. Karena tadi ya mungkin jarang disisirkan, atau kucing sering bermain di area yang tempat basah, lembab, sering main di kolam renang kayak gitu ya, sering main di mana sih kalau basah lembab gitu, kamar mandi dong. Kalau main basah di bangku, di kursi, tempat yang basah. Ya, jadi hindari kucing bermain di tempat yang basah, tempat yang lembab, karena bisa memicu untuk jamur, karena jamur tersebut bakteri atau apa sih yang bisa berkembang biak pada suhu yang lembab tadi. Jadi kalau bisa kucingnya kalau ada sinar matahari bantu dijemur-jemur. Gunanya apa? Ya supaya tadi kuman-kuman bakteri atau jamur mati ya, koit ya, terkena paparan sinar UV tadi. Ya iyalah, vitamin C ya. Salah, Dek. C. Vitamin C matahari gitu. Ya kayak sahabat Meow nih, ini lagi dicukur, gimbalnya udah ini banget, udah sangat-sangat menggimbal, sangat menggimbal. Kalau gimbal aja dikit, 1, 2, ini hampir seluruh tubuhnya gimbal gitu. Jadi kucing ras Jamaika reggae ya kan. Ayo man. Oke sahabat Meow, jadi di tayangan ini sebelum dimandikan, yaitu untuk perawatannya, bagaimana mencegah jamur pada kucing Anda peliharaan sehari-harinya ya, kesayangan Anda semuanya, pastinya jangan sampai jamuran, karena jamur itu menyebabkan kegatalan pada kulit pada kucing gitu. Kalau udah gatel-gatel gitu, garuk-garuk, udah nggak konsen buat makan. Gimana sih gatel? Pengen kan garuk. Melihat makanan enak, gatel, garuk gitu ya kan. Jadi hindari kegatalan karena gatalan tadi bisa menyebabkan males makan ya kan. Nah, jadi jangan disepelekan intinya, maksudnya walaupun biarin deh, enak kok, senang main di kolam, biasanya begitu, di pinggiran kolam, di kamar mandi, ada kulkas kebuka, masuk ke kulkas gitu. Emang kucing adem gitu, senang karena temperaturnya mungkin buat dia nyaman, tapi untuk kesehatannya belum tentu itu baik juga gitu. Jadi pastinya jaga kebersihan juga ya. Ini cara merawat handle kucing yang terkena jamur. Jadi apabila ada bulu yang sudah menggumpal tidak bisa diurai, kalau memang sudah tidak bisa diurai, mau nggak mau kita dicukur menggunakan pisau gunting, menggunakan gunting khusus ya, pastinya gunting untuk bulu gitu. Kalau ada namanya itu pet scissor, gunting
memotong bulu-bulu hewan, ya kan? Ada di mana? Ada di kantong Doraemon, ya. Banyak tersedia di pet shop atau bisa gunting biasa juga bisa, yang penting bisa potong bulu, yang penting guntingnya tajam pastinya ya. Dan bagaimana cara merawat gunting supaya tajam ada di tayangan video saya juga, untuk sobat meow bisa dilihat, saksikan videonya ya. Ini kucingnya cakep, cuman kalau jamuran jadi gimana gitu ya kan, karena jamur tersendiri buat di kucing juga rasa gatal, kita juga kalau megang bahaya guys. Menular, bisa menular ke kita, lumayan gatalnya kalau ke kita ya kita mah bisa ngobatin ya kan, pakai salep cap kaki 3 gitu kan. Ada nggak salep cap kaki 3? Ya coba tanya toko obat salep cap kaki 3 gitu, kalau nggak ada berarti nggak ada ya kan. Jadi kalau kita bisa diobatin obat salep gitu yang tersedia di apotek toko obat itu, kalau kucing belum tentu kucingnya bisa tersembuhkan gitu. Jadi untuk tepatnya pastinya konsultasikan ke dokter hewan sebelumnya bagaimana cara mengobatinya untuk hewan yang terkena jamur ini. Nah di sini saya men-share bagaimana untuk menghindari, untuk menangani kucing yang terkena jamur. Cara mudahnya ya itu satu, rajin disisirkan. Minimal dalam seminggu itu 2 kali lah, karena per 3 hari dia per 3 hari itu bulu-bulunya rontok, regenerasi, new hair ya, mengganti bulu-bulu yang baru, bulu rontok ganti ke bulu-bulu yang baru, kurang lebih dalam 3 hari dia menumbuhkan bulu baru. Jadi bulu yang sudah mati akan tergugur, akan rontok gitu. Jadi normal ya kalau kucing mengalami kerontokan pada bulu karena dia generasi bulu baru gitu. Kalau kita kan ubanan ya kan, jadi nggak rontok. Kalau kucing nggak ubanan gitu, jadi mengganti sel baru, bulu baru dengan merontokkan bulu yang baru, numbuh per 3 hari. Nah kalau nggak disisirin tadi ngegumpal, nah gumpalan tadi kulit jadi lembab, main di tempat lembab. Nah akhirnya terjadilah serangan jamur bertubi-tubi ya kan, berjamuran lah kucingnya. Jadi sayang, kita sebenarnya melihara kucing bukan melihara budidaya jamur ya kan. Oke sobat meow, jadi setelah dicukur sudah rapi ya kan, bisa kita mandikan. Cara keduanya memandikan dengan sampo antifungal, anti jamur. Oke, di sini saya mau share lagi videonya setelah digunting kita mandikan dengan sampo jamur, adalah satu perawatan bagaimana merawat kucing supaya terhindar dari jamur dan mengobati kucing yang terjamuran ya. Dan apabila memang diperlukan, biasanya kalau kita datang ke dokter hewan diberikan salep khusus untuk mengobati kucing jamur. Nah, jadi setelah dimandikan, setelah dicukur, dimandikan, kemudian diolesi dengan salep untuk jamur tadi ya kan. Ini kucing namanya siapa sih? Loli. Namanya dia Oli. Nah. Loli. Hah? Loli. Oh Loli, kirain Oli. Kalau Oli biasanya ownernya berarti orang itu tuh BUMN. Kalau namanya Loli biasanya ownernya itu tadi suka permen. Lollipop. Iya. Biasanya kan nggak jauh-jauh. So itu bisa menggambarkan karakter orang tersebut. Kita bisa tahu dari nama yang diberikan. Biasanya gitu. Apa sih arti sebuah nama ya kan? Kemarin ada yang namanya kucingnya siapa? Onet. Setelah ditelusuri, oh suka game, main game. Ada game Onet kan? Jadi simpel-simpel amat sih gak ngambil nama kita. Ada kebiasaan sehari-hari, ownernya pasti nggak jauh dari itu. Kalau saya namain kucingnya apa? Coro. Ya, Coro, Ableh, ya kan? Ali. Nah, bisa ditebak kan? Ali kan jajan di warung, minum ali-ali gitu. Coro ya karena ya tiap hari corona. Udah namanya Coro ya kan? Ableh, gimana namain Ableh? Gimana banyak orang datang. Om, duit om kayak Pak Ableh sama Pak Oga gitu sering didatangin. Emang kita nyetak duit, kita mandiin kucing guys. Nah, oke guys, kita sajikan bagaimana cara memandikan kucing dengan menggunakan sampo jamur, karena
untuk perawatan bisa ya, selain memang menghindari supaya terkena jamur, juga untuk membantu mengobati kucing yang terkena jamur. Kita saksikan. Nah, di sini kita saksikan memandikan kucing yang terkena jamur ya. Jadi kita akan menggunakan sampo khusus untuk anti jamur. Ini saya menggunakan sampo anti jamur racikan dokter hewan, dokter Jim. Oke, pertama kita basahkan dulu ke seluruh semua bagian kucing, ke bagian bulu-bulunya. Hindari untuk bagian kepala ya, jangan sampai terkena masuk ke telinga. Nah, di sini saya menggunakan air hangat supaya kucing nggak kaget ya. Biasanya kucing kan karena takut air, kalau dengan air hangat dia merasa nyaman. Nah, untuk bagian kepala kita bisa tutup bagian telinganya dengan telapak tangan kita. Jadi untuk lubang kuping kita tutup bagian telinganya supaya tidak termasuk air, tidak kemasukan air ya. Dan bisa juga disubel dengan kapas buat amannya. Kapas kita masukkan ke telinganya supaya tidak kemasukan air. Kalau udah benar-benar basah, kita bisa pakai sampo. Sampai benar-benar meresap ya, benar-benar merata ke seluruh bagian badan kucing ya. Untuk perawatan juga bisa menggunakan sampo jamur atau sampo anti kutu ini. Walaupun kutunya tidak jamuran atau tidak kutunya, bisa kita gunakan untuk perawatan ya, untuk menghindari bakteri jamur atau parasit. Minimal berapa kali sih memandikan? Ada suka nanya juga gitu ya. Jadi nggak ada batas pedoman ya, nggak ada buku panduan. Selama ini belum ada buku panduan. Kita beli kucing, ada nggak manual booknya gitu, panduan merawat kucing kan enggak gitu, karena barang yang bernyawa nggak ada buku panduannya. Kayak kita beli handphone, ada buku panduannya, ada garansinya. Tapi ketika kita ada kucing, nggak bakal kita dapat paling sertifikat yang menyatakan kemurnian rasnya, tapi untuk panduan cara merawatnya enggak. Jadi banyak-banyak kita bertanya kepada orang yang sebelum merawatnya atau kepada ahlinya, dan yang pasti baiknya konsultasikan, bawa ke dokter hewan, cek kesehatan, bagaimana cara merawatnya. Bisa banyak juga tayangan di video-video di channel-channel YouTube lainnya, diantaranya di channel YouTube Meow House, bagaimana cara perawatan hewan. Jangan lupa makanya di subscribe channel Meow House-nya seputaran tentang kucing. Jadi kembali lagi, berapa lama sih minimal memandikan? Ya tadi nggak ada buku manualnya, jadinya mau sehari 2 kali, sehari 3 kali, sehari 5 kali nggak masalah. Tapi kan nggak mungkin, kita aja juga belum tentu mandi sehari 2 kali ya kan, ngaku itu saya. Jadi sehari sekali nggak masalah selama kucingnya kondisinya keadaan sehat. Jadi dilihat kondisi kucingnya intinya ya, mau setiap hari nggak ada masalah. Tapi akibatnya ya, kalau emang kucing kondisi sehat, fine-fine aja. Lagi pula kalau nggak bermasalah, ngapain juga tiap hari. Minimal yang dianjurkan biasanya kalau nggak bermasalah ya 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Kalau emang bermasalah, maksudnya ada kutuan atau kotor atau habis dimandiin kecemplung got, mandi got, mandiin lagi, nggak masalah walaupun habis mandi gitu. Tapi kondisi kucingnya sehat.
gitu. Jadi maksudnya tidak bermasalah gitu. Kalau lagi sakit ya jangan dimandiin. Udah belum dimandiin udah 3 bulan 5 bulan bau tapi kucingnya sakit ya nggak masalah, jangan dimandiin gitu. Jadi lihat kondisi tadi sebelumnya dalam perawatan, tapi umumnya ya 2 minggu sekali. Bila emang ada kutu, ada jamur, ya perlu pengobatan, treatment, sebaiknya seminggu sekali. Kalau emang kucingnya sehat, malah 3 hari sekali kita mandikan supaya cepat bersih. Ya misalnya ada kutu, kalau ada jamur, 3 hari sekali. Terus minimal seminggu sekali. Ini samponya udah merata, menyebar. Kita diamkan dulu kisaran 5 menit sampai 10 menit supaya meresap ya obatnya, karena memang menggunakan sampo khusus untuk ya mencegah jamur ya. Jadi biar dia meresap kita biarkan kisaran 5 sampai 10 menit. Jadi 5 tambah 10 15. Ya kurang lebih 5 menit, kurang lebih 10 menit gitu. Biarin dulu. Kalau udah 5 menit 10 menit lalu kita bilas. Bilasnya dengan air juga, air panas juga, air hangat ya, bukan air panas. Sampai benar-benar bersih. Benar-benar bersih dalam artian jangan ada busa-busa, jangan ada sabun-sabun di antara kita. Ya, jangan ada busa, sabun di, karena apa? Residunya ya. Residunya takutnya terjilat oleh hewan. Tapi saya menggunakan sampo yang bagus, sampo yang ajib. Jadi tidak berbahaya bagi hewan apabila terjilat gitu. Ngapain juga kucing ngejilat sampo? Ya pasti kucing ngejilat bulunya gitu. Jadi kalau masih ada busa-busa dikhawatirkan tadi kucing akan keracunan, terhirup residunya atau menjilat dari toksit, apa bukan toksit, obatan dari sampo tersebut. Ada juga sampo yang aman kok, yang bagus, aman kejilat. Di sini saya menggunakan sampo yang aman apabila terjilat kucingnya. Tapi pastikan saja kita bilasnya sudah benar-benar bersih. Oke sobat meow, udah 5 menit, kisaran waktu Indonesia di sini udah 5 menit. Jadi bisa kita bilas supaya nggak kaget ya. Ini jadi bagian bawahnya dulu, bagian paling nggak ininya dia bagian ekor. Cara memandikan kucingnya bagian belakang, jangan langsung bagian badan, dia kaget. Kayak kita kalau mandi langsung diguyur gitu kan, pelan-pelan aja. Bagian tangan dia udah biasa kena air, jadi jangan langsung bagian badan gitu ya kan, apalagi pakai air dingin. Kita lagi mandi diguyur aja gitu kan, kaget. Sama kucing juga gitu. Jadi bagian-bagian ekor dulu, bagian kaki, tangan. Kalau udah basah ya tinggal bilas semuanya. Bilasnya benar-benar bersih. Kalau perlu 2 kali 3 kali sampai benar-benar nggak keluar busa-busa tadi sampo ya. Ini saya menggunakan air hangat ya. Kalau nggak percaya ya kan, pakai water heater. Ini juga ada disaring airnya. Ada 4 filter ini. Fungsinya apa? Ya fungsinya filter menyaring lah. Gitu. Apa yang disaring? Airnya disaring. Karena kucing biasanya ada yang alergi ya terhadap logam-logam tertentu ya. Karena air kan biasanya mengandung logam, unsur logam. Ada kucing yang alergi. Jadi bukannya bersih, malah kucing alergi jadi gatal-gatal. Jadi saya menggunakan air hangat dengan water heater, juga menggunakan 4 filter tadi untuk apa? Zat-zat yang tidak berfaedah jadi berfaedah gitu, keluarnya air lebih higienis.
jadi aman. Sebenarnya buat langsung diminum bisa menggunakan filter ini, 4 tahapan filter, nano filter, jadi nggak perlu dimasak, bisa langsung diminum. Nah ini saya buat mandiin kucing pakai tadi air hangat dan 4 filter tadi. Saya sendiri nggak pakai guys. Buat kucing mandi air hangat pakai filter, saya sendiri mandi air yang ada aja. Karena udah biasa begitu dari kecil ya kan, ntar pakai gituan kaget kita nih kan. Oke, untuk kesehatan kita pilih yang terbaik. Kalau udah bersih, tinggal kita lap, keringkan dengan handuk. Atau bisa juga dengan kanebo ya. Kanebo juga bisa lebih menyerap banyak, jadi lebih cepat kering. Di sini saya menggunakan handuk yang bersih ya. Mas kok kucingnya anteng banget sih dimandiin? Ya tadi tergantung, tiap kucing punya karakter beda-beda, jadi tiap kucing berbeda-beda ya. Ini emang karakternya kalem dan emang juga sudah terbiasa. Dia dari kecil sudah biasa dimandikan, jadi dia sudah biasa juga dimandikan, sudah biasa dengan kena air, sudah biasa dengan suara blower. Jadi dia tidak stres dan karakternya juga emang kalem gitu. Jadi kalau kucing emang karakternya rada agresif gitu, ya mungkin cara memandikannya beda. Karena kalau dipaksa juga akan tertekan kucingnya, menambah kesetresan ya. Jadi kita hindari kucing stres tadi. Jangan sampai kucingnya stres, kita jadi stres. Gitu, ya kan? Yang mandiin stres ya gimana? Yang mandiin stres masa mandiin kucing stres gitu. Ya kan? Jadi ya kalau emang kucing ini galak, agresif, jadi jangan kita paksakan gitu. Mandi loh gitu. Emang kalau kita nggak mandi diomelin gitu. Yang kucing mana ngerti ya kan? Nggak mau mandi dipukul ya nggak juga gitu. Jadi kita yang paham ya udah nih kucing nggak mau mandi, gimana caranya? Tadi dari awal, dari kecil, kenalkan sejak dini kita mandikan. Jadi sudah besar dia sudah nggak kaget. Oke, sudah kita keringkan dengan handuk. Selanjutnya kita keringkan dengan blower. Jika tidak punya blower, bisa juga setelah ini dikeringkan bantu dijemur. Kalau emang mandinya pagi hari sebelum jam 10, bisa langsung dikeringkan dijemur. Ingat bukan pakaian ya, jadi cukup bangsa 5 menit sampai 15 menit aja. Setelah itu bisa kita keringkan dengan hair dryer. Cuman kalau bisa pakai hair dryer yang hembusan angin aja. Sekarang sudah ada, jangan hair dryer yang panas karena malah menyebabkan rontok pada bulu-bulunya, karena panas kan malah copot bulu-bulunya. Bulu-bulunya pasti kalau bisa ngomong teriak, aduh panas, ada rontok gitu kan. Jadi jangan pakai hair dryer, tidak disarankan karena menyebabkan kerontokan. Jadi kalau bisa hair dryer sekarang udah ada yang cuman angin doang tuh. Jadi kalau nggak punya hair dryer juga manual aja tiup. Ya berapa lama nggak tahu, lagian juga kita nggak nyaranin ngeringin ditiup-tiup ya kan. Jadi kalau bisa ya, kalau emang nggak punya siapin dulu alat-alatnya baru mandiin. Kalau nggak ke tempat-tempat mandikan, di pet shop, di dokter hewan, dimanapun aja ada kok gitu. Jadi ambil yang mudah-mudahnya saja lah.
Jadi sama cara mengeringkan juga bila menggunakan blower atau hair dryer, jangan langsung ke bagian sorot kepada badannya, apalagi pas pada mukanya ya. Jadi dengan hembusan angin yang kecil dulu ke bagian ekor, ke bagian kaki-kaki. Jika sudah sekian udah kelihatan kucing nyaman, tambahin kecepatan. Jadi semakin udah biasa, tambahin kecepatannya lebih kencing lagi. Ya, untuk sobat meow, di sini saya menggunakan blower dengan 2 mesin ya, 2 gardan. Ini 2 gardan, dua mesin. Jadi untuk macam-macam bentuk blower untuk hewan ada di tayangan channel Meow House, di tayangan videonya, di video yang lain tentang macam-macam jenis blower. Di sini saya menggunakan yang dua mesin, jadi lebih powerful. Keluar anginnya, jadi untuk hewan lebih cepat kering. Mungkin saat ini yang paling tercepat ini, belum ada lagi 3 mesin, atau nggak tahu nanti kedepannya mungkin 4 mesin gitu. Kayak itu aja, mesin komputer, waktu duo, waktu audio, semua bertambah nambah, kita nggak tahu, mungkin nanti kesananya kedepannya teknologi menemukan bagaimana mesin cara mengeringkan, karena emang sebuah kendala juga ya untuk mengeringkan kucing ini. Dengan kebisingan suaranya dia takut gitu, tapi semakin kencang mesin suara makin kencang gitu, kucing akan takut. Jadi kalau nggak bunyinya nggak kencang, anginnya keluarnya kecil, kucing lama dikeringinnya gitu. Jadi yang saya pakai ini emang bener-bener powerful, suaranya nggak terlalu bising, berapa dB lah gitu, tapi tendangannya lumayan kenceng. Ini kecepatan rendah paling kecilnya segitu. Biasanya di pada kecepatan paling tinggi pada blower udah seperti itu. Ini kecepatan rendah segitu karena 2 mesin, jadi powerful banget. Dan sudah dikeringkan, sekarang sudah kering. Nah, selanjutnya kita sisirkan untuk merapikan bulu-bulunya.
untuk mengangkat bulu-bulu mati ya. Kalau nggak disisirin, gak dibiarkan, ini akan menggumpal kembali ya. Bulunya pada rontok. Ini disisirnya bisa lawan arah ya, supaya terangkat bulu-bulunya dan mengembang. Jadi dari belakang ke atas. Untuk mengembangkan bulu-bulunya. Setelah itu kita sisir kembali dengan satu arah ya. Tadi kan lain arah, sekarang satu arah untuk merapihkan. Rontok banget. Oke, sudah rapi, sudah ganteng. Nah, udah cakep.
Nah, Loli udah cakep, Oke, Sobat Meow semua, terima kasih sudah menyaksikan tayangan videonya. Semoga bermanfaat bagi Sobat Meow dimanapun berada. Jangan lupa untuk subscribe channel kami Meow House. Dan terima kasih yang sudah subscribe-nya. Jangan lupa untuk di like dan di share, barangkali bermanfaat bagi Sobat Meow dimanapun berada. Dan bagi Sobat Meow yang ingin ditanyakan, silakan ditanya pada kolom komentar yang disediakan. Jangan lupa untuk tekan loncengnya. Untuk apa? Untuk mendapatkan notifikasi apabila kita share video terbaru pastinya tentang kucing, ya kan. Terima kasih, jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Salam Meow.